Up Corner 98.5 FM Apridio The Meeting Station. Selamat sore Apmenia, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan hari ini seperti yang sudah diinformasikan, kita akan ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang dengan Disporapar Jawa Tengah, yang sedianya kami berharap Bapak Kepala Disporapar rawuh, tapi ternyata mendadak ada acara. Tetapi masih tetap kita akan ditemani oleh Disporapar Jawa Tengah, dan di sini sudah hadir ada Pak Setio. Beliau adalah Kabid dari Pemasaran Disporapar Jawa Tengah. Selamat sore Bapak, apa kabar Pak Setio? Selamat sore Mbak Santi, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Baik Pak Setio, ini mendadak dangdut ya. Kalau memang dalam tugas itu sewaktu-waktu harus ya Pak ya. Siap. Baik, ini sepertinya Pak Setio sudah ada penggemarnya ini. Ada Bung Diki Adi Nurwanto, Jos Pak Kabit. Iya. Hari ini siaran live Supporter di lama Apredio. Oh, supporter lama. Baik, siaran ini langsung di Apredio Bapak di 98.5 FM, kemudian juga live streaming apredio.id dan juga Instagram Live. Jadi, untuk Anda, Apmenia yang ingin bergabung, silakan saja bisa melalui Instagram Live-nya Apredio Semarang atau melalui WhatsApp di 0878 333 400. Pak Setio, hari ini sengaja Santi menutup perbincangan di akhir tahun 2020 dengan satu tema bersama kita tutup tahun pandemi. Berharap ya Pak ya, di 2021 besok ya bencana non alam ini sudah berlalu, dan itu pun harus melalui kesadaran bersama. Nah ini yang sangat semua tersentuh dengan situasi pandemi, tetapi wisata ini yang paling betul-betul merasa Pak ya, dan sebagai pribadi juga orang biasanya kalau libur panjang ya berwisata Pak Setio. Ya kan? Betul. Nanti, apalagi betul. Ini sudah dari awal tahun kurang lebih di Februari akhir sampai hari ini kita masih harus tetap menjaga diri, social distancing dan lain sebagainya karena pandemi. Nah ini kalau secara manusiawi kan boring abis, sudah boringnya tingkat dewa ya Pak ya. Nah bagaimana Pak, Disporapar sendiri harus mempunyai sebuah self apa ya Pak, kayak semacam sabuk pengaman yang harus betul-betul memutus mata rantai COVID-19 Pak. Ya, silakan Pak Setia. Baik, kita masih coba terhubung kembali seperti biasa. Dalam situasi seperti ini, teknik menjadi satu kendala yang harus kita maklumi. Seperti yang sudah diketahui juga bahwa Jawa Tengah termasuk juga angka tinggi ya COVID-19, dan dari waktu ke waktu belum ada penurunan yang signifikan. Baik, silakan Pak Setio. Oke. Terima kasih Mbak Santi, temanya ini cukup bagus, bersama kita tutup tahun pandemi. Ini tentunya bukan cuma tema, ini doa ini. Doa, amin. Semoga tahun ini pandemi berakhir, sehingga pariwisata bisa bangkit kembali. Memang benar, sejak adanya pandemi COVID-19 ini di awal bulan Maret, banyak tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah tutup. Demikian juga banyak hotel-hotel, resto juga tutup. Nah, berdasarkan data kami sampai kemarin bulan Oktober 2020, kalau kami bandingkan dengan Januari sampai Oktober 2019, itu jumlah kunjungan wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara itu turun sekitar 69,9%. Turunnya sampai segitu besarnya. Nah, apalagi sekarang bulan April kemarin kan untuk penerbangan luar negeri sudah di stop ya, sehingga otomatis untuk kunjungan wisatawan mancanegara juga masih sangat kecil sekali, hampir malah sampai dengan 0%. Nah, demikian juga untuk tempat pariwisata. Tempat pariwisata di daya tarik wisata yang di tempat yang ada di Jawa Tengah ini totalnya ada sekitar 690 daya tarik wisata. Yang baru buka itu hanya sekitar 424 daya tarik wisata.
Nah, tentunya secara berangsur-angsur kita perlu bangkit lagi, pariwisata di Jawa Tengah perlu bangkit kembali. Tentunya banyak hal yang harus kita lakukan. Kita pun juga dari Dinas Pariwisata sudah menggandeng teman-teman ASITA, Asosiasi Pelaku Pariwisata di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jogja, untuk mengundang ke Jawa Tengah, untuk mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang di Jawa Tengah. Bahwa tempat-tempat pariwisata di Jawa Tengah sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah banyak yang dibuka, mari berdatangan ke Jawa Tengah. Tetapi dengan adanya libur panjang ini, kami khawatirkan kalau pengalaman kemarin dengan adanya libur panjang itu kan penambahan kasus positif COVID kan sangat signifikan sekali. Nah, belajar dari pengalaman kemarin-kemarin ini, maka untuk pengunjung masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat wisata yang di Jawa Tengah, kita tambah syarat. Salah satunya adalah dengan membawa hasil rapid antigen. Kemudian juga tempat-tempat wisata juga kita batasi untuk kapasitasnya. Kalau dulu bisa dikunjungi 100% sesuai kapasitas, sekarang kita batasi cuman 50% dari kapasitas. Demikian juga dengan waktu operasional. Waktu operasional bisa sampai 20, ada yang bisa sampai 24 jam dan lainnya kita perpendek waktunya. Demikian juga di hotel. Di hotel-hotel tamu, jadi kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota, berkoordinasi dengan asosiasi perhotelan, PHRI, ASITA, dan lain-lainnya, bahwa untuk tamu-tamu pengunjung tamu-tamu hotel yang dari luar Jawa Tengah, itu kita wajibkan untuk menunjukkan kartu hasil tes rapid antigen. Nah, kemarin kami juga sempat ditanya sama teman-teman perhotelan. Nah, bagaimana kalau pesennya tiket melalui online? Kalau selama ini kan para masyarakat itu lebih pesen hotelnya kan lewat online. Nah, kalau lewat online bagaimana? Kalau pengunjung masyarakat pesennya hotel langsung, bisa kita tolak, bisa kita tanya terkait dengan hasil tes rapid. Nah, untuk teman-teman yang lewat online, kalau mereka masyarakat itu naik pesawat, sebelum naik pesawat pasti sudah punya persyaratannya, harus punya hasil tes rapid. Kemudian kalau naik kereta juga sama, terus rapid. Kemudian teman-teman luar kota kalau jalan darat nanti kan di rest area juga ada tes rapid juga. Nah, tentunya kita pengennya silahkan berwisata di Jawa Tengah, tetapi protokol kesehatan juga harus tetap ditaati dan dipatuhi. Gitu Mbak Santi. Ya, Pak Setio, ini kan simalakama ya Pak. Pariwisata itu mengundang orang untuk hadir. Tetapi kali ini ada syarat-syarat yang memang diharapkan tidak muncul klaster wisata dalam COVID pandemi ini Pak. Nah, bagaimana dari pihak Dispora Par sendiri untuk kembali bisa membuat pariwisata di Jawa Tengah ini bangun secara pelan-pelan, tetapi juga safety dipercaya. Sekarang orang kalau kemana-mana lihat dulu Pak. Saya misalnya mau ke sebuah tempat pariwisata, kalau banyak orang saya mending menghindar. Nah, apa yang dilakukan oleh Dispora Par sendiri Pak sebagai penanggung jawab ya, artinya ini harus dipulihkan kembali secara ekonomi Pak. Monggo Pak. Jadi sebenarnya permasalahan pariwisata itu ada secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah permasalahan pariwisata pada saat pandemi ini, permasalahan secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat yang akan berwisata itu masih rendah. Ya. Masih rendah. Salah satu contoh begitu dia terutama yang wisata keluarga mereka menganggap bahwa keluarganya sehat semua, dia berkerumun, bergerombol, kadang-kadang lepas masker, makan bersama dan lain-lainnya. Contoh lagi, pada saat
di pintu masuk tiketing mereka taat pakai masker, jaga jarak dan lain-lainnya. Tetapi begitu sudah masuk ke dalam tempat objek wisata, sudah mulai berfotoria, sudah mulai lepas masker dan lain-lainnya, sudah kadang-kadang lepas maskernya bukan hanya saat foto saja, tetapi sampai dia menikmati dari objek wisata yang ada itu kadang-kadang nggak pakai masker. Apalagi nanti kalau sudah di tempat makan dan lain-lainnya. Yang pertama adalah tadi terkait dengan kesadaran pengunjung, disiplin pengunjung terkait dengan protokol kesehatan masih rendah. Kemudian permasalahan yang kedua adalah sarana-prasarana. Sarana-prasarana terkait dengan protokol kesehatan untuk tempat cuci tangan, terus kemudian untuk penyediaan sabun, kemudian untuk termogan dan lain-lainnya itu masih minim. Terutama di tempat objek-objek wisata yang baru. Kalau tempat objek-objek wisata yang sudah besar-besar nggak jadi masalah, sebenarnya mana-mana tempat cuci tangan, kemudian tanda jaga jarak, kemudian termogan dan lainnya sudah ada. Tetapi untuk tempat objek-objek wisata yang baru itu sangat masih minim sekali. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan dari pengelola. Pengawasan pengelola seharusnya kalau pengelola itu secara rutin mengawasi pengunjungnya, mengingatkan pengunjungnya, bagi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan diingatkan, kalau tidak diingatkan tidak bisa, diminta untuk keluar. Sehingga kalau tiga-tiganya tadi bisa dilaksanakan dengan baik, tentunya untuk berwisata dengan aman itu akan lebih terjamin dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Nah, makanya kami juga mengambil kebijakan, menghimbau, membatasi jumlah kapasitasnya, kemudian selalu mensosialisasikan kepada pengunjung, kemudian juga nanti juga ada tes sampling. Jadi ada beberapa tempat tujuan wisata nanti akan dilakukan sampling, itu ada di 11 lokasi. Ada di 11 lokasi. Di mana saja nanti itu, Pak? Sebentar nanti saya, kalau nggak salah itu di Borobudur, kemudian ada di Prambanan, kemudian ada di Dieng, kemudian Baturaden, kemudian Bandungan, terus Tawangmangu, dan rest area Tegal, rest area Batang, dan beberapa rest area yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, ini nanti kita secara terpadu dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dengan aparat penegak hukum melakukan patroli secara bersama-sama terkait dengan operasi justisi kepada terutama dari pengunjung yang dari luar Jawa. Luar kota ya. Baik. Pak Setio, ini kenapa 11 tempat ini akan ya, Bapak masih bisa menyimak, Pak? Oke, agak terputus-putus. Halo, Pak Setio, sudah, Pak? Sudah kembali terdengar? Oke. Baik. Sepertinya agak sedikit bermasalah di teknis, tapi kita akan masih terus bersama dengan Pak Setio dari Kabid Pemasaran Dispora Par Jawa Tengah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Sementara ini di akhir 2020 memang banyak sekali kalender-kalender liburan, walaupun Anda WFH, tapi ada waktu-waktu harus Anda rehat di antara kesibukan bekerja. Oke, baik. Pak Setio sementara ini masih keluar dan kita akan coba memanggil lagi. Pak Setio bisa diulang, Pak, untuk bisa bergabung kembali dengan Apredio. Dan Anda yang ada pertanyaan, silahkan saja Anda bisa munculkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami 0878 333 400, atau juga Anda bisa melalui Instagram kami di Apredio Semarang ya. Dan saat ini kita masih akan coba kembali untuk bisa mengundang Pak Setio untuk bisa bergabung lagi. Oke. Sudah ada yang bertanya di Instagram Live, sementara kita akan bacakan dulu. Akhir tahun ini rencana akan ada tes rapid antigen di lokasi wisata di Jawa Tengah ya Pak. Lokasinya di wisatawan tidak bisa mendekat ke lokasi candi.
dan hanya bisa melihat dari tempat-tempat yang biasanya untuk event-event, kemudian ada perbatasan di sana. Baik, kita masih akan coba kembali untuk menghubungi Pak Setio dari Dispora Par Jawa Tengah, dan kemungkinan dari Dispora Par ya, yang sedang ada kendala teknis, tetapi mungkin bisa dibantu untuk menghubungi Pak Setio. Silahkan teman-teman redaksi. Ada Metni Caya Yusi, frikah kendaraan pribadi dilihat plat atau menunjukkan KTP kah? Ya, ada informasi ya di beberapa rest area untuk yang menggunakan fasilitas jalan tol akan ada pemeriksaan atau akan ada rapid. Nah, ini untuk bisa mengantisipasi juga para pemudik atau wisatawan yang menggunakan mobil pribadi. Atau bahkan mungkin bus-bus ya. Biasanya kalau bus ini agak sedikit longgar, tapi kalau kereta dan juga pesawat itu sudah harus wajib menggunakan keterangan atau rapid test dengan antigen ya, yang sekarang yang minimal harus dilakukan itu. Baik, kita akan break dulu ya sambil menantikan sambungan dengan Pak Setio. Up Radio 98.5 FM, Up Radio The Meeting Station. Baik, Apmenia, kita sudah tersambung lagi dengan Pak Setio. Dan Anda yang sudah bergabung, silakan saja Anda bisa kembali menyimak Instagram live kami dan juga siaran live di 98.5 FM dan juga live streaming upradio.id. Baik, Pak Setio, ini sudah ada pertanyaan dari beberapa media lewat Instagram live, Pak. Yang pertama ada Novitata. Akhir tahun ini rencana akan ada tes rapid antigen di lokasi-lokasi wisata di Jawa Tengah ya, Pak? Di mana saja lokasinya? Tadi sudah kami sampaikan, yang pertama di Dieng, kemudian Borobudur, kemudian Baturaden, berikutnya Bandungan, Prambanan, Tawangmangu, kemudian di rest area Tegal, rest area Batang, dan 3 rest area di Kabupaten Semarang. Baik. Pak Setio, kenapa 11 tempat ini ya Pak ya yang menjadi salah satu hal penting untuk dilakukan rapid atau diperketat dalam hal pencegahan penularan COVID-19 ini, Pak? Jadi berdasarkan data kami terkait jumlah kunjungan wisata, terutama pada saat akhir tahun, kebetulan tempat-tempat yang kami sebutkan tadi menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk merayakan terutama tahun baru, sehingga di sana tempat favorit. Nah, itu kami melakukan antisipasi jangan sampai nanti di sana terjadi kerumunan banyak massa, walaupun di sana nanti juga ada petugas-petugas melakukan monitoring. Nah, salah satu pertimbangannya tadi karena di sana merupakan tempat favorit untuk merayakan tahun baru. Gitu, Mbak Santi. Baik, kemarin saya sempat mampir ke Prambanan, itu jam 3 sore sudah ditutup ya Pak, untuk hanya melihat tidak sampai mendekat. Itu menjadi salah satu mungkin antisipasi juga untuk tidak membuat orang banyak berkerumun di sana. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak Setio. Dari Metni Caya Yuzi, apakah free Pak untuk rapidnya? Kendaraan pribadi dilihat plat atau menunjukkan KTP? Mohon diulangi Mbak Santi, agak putus-putus. Iya, untuk rapidnya apakah free atau bayar? Kemudian untuk kendaraan pribadi dilihat dari platnya atau menunjukkan KTP? Free, jadi nanti kita akan dilakukan secara acak, kira-kira mana yang mencurigakan, tapi diprioritaskan adalah untuk pengunjung-pengunjung yang dari kendaraan-kendaraannya dari luar daerah. Oke, baik Pak Setio, apakah ada sanksi kepada pengelola wisata yang melanggar syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh mereka-mereka ini, Pak? Jadi gini, para pengelola pariwisata, para pengelola daya tarik wisata, sebelum mereka membuka objek wisatanya, itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
Yang pertama, mereka harus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pembukaan pariwisata tersebut dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, setelah mereka melakukan sosialisasi, kemudian mereka melakukan simulasi terkait dengan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu disimulasikan berkali-kali, kemudian setelah itu nanti baru dievaluasi dengan gugus tugas COVID kabupaten setempat. Setelah itu diberikan izin. Nah, izin yang diberikan kepada gugus tugas itu, pemerintah kabupaten setempat itu, pemerintah kabupaten kota setempat itu, izinnya tidak berlaku seterusnya. Tetapi akan kita evaluasi secara bertahap. Kita evaluasi secara bertahap. Begitu mereka melakukan protokol kesehatan, maka mereka akan ditutup objek wisatanya. Sudah ada beberapa objek wisata seperti yang kita dengar di media sudah ditutup. Di Kabupaten Semarang ada, di Purwokerto ada, dan lain-lainnya. Gitu. Iya. Jadi ini izinnya berkala berarti ya Pak ya? Harus ada betul. Kembali evaluasi dan evaluasi. Pak Setio, ini kan menjadi daya tarik tersendiri ketika ada harga yang reasonable untuk dihadiri. Nah, bagaimana Pak? Apakah ada platform harga tertentu yang dibantu oleh Disporapar agar masyarakat yang mau berlibur juga mikir-mikir gitu, sudah ongkos buat rapid, kalau misalnya mau rapid sendiri ya Pak, kemudian ongkos wisata, ini bagaimana Pak? Jadi memang ini sangat bertentangan. Di lain pihak para pengelola wisata pengennya juga banyak pengunjung, masa kemudian di lain pihak kita harus juga harus menerapkan protokol kesehatan. Sebenarnya ada pemikiran dari teman-teman pengelola pariwisata. Bagaimana pengunjungnya sedikit nggak masalah, kan bisa mematuhi protokol kesehatan, tetapi tiketnya dinaikkan. Kalau tiket masuknya ditinggikan, otomatis kan pengunjung kan jumlahnya nggak begitu banyak, sedikit. Sehingga untuk mengatur protokol kesehatannya akan lebih gampang dibanding kalau harganya tetap. Nah, tetapi ada beberapa objek wisata yang melakukan itu, ada yang tidak. Nah, sebagai antisipasi ya, ini konsekuensi dari adanya dampak dari pandemi ini. Toh yang terdampak bukan hanya sektor pariwisata saja, di kesehatan juga sama, di pendidikan juga sama. Kemudian di tenaga kerja banyak orang PHK dan lainnya, sektor-sektor lainnya juga terdampak. Tentunya para pelaku wisata juga menyadari dengan hal tersebut, sehingga mereka kadang-kadang juga tidak memasang target yang terlalu tinggi. Daripada mereka membuka objek wisata kemudian menjadi klaster baru, kalau sudah menjadi klaster baru nanti nanti menjadi masalah berdampak dengan aparat hukum dan lain-lainnya, mereka juga menyadari semua. Saya kira gitu Mbak Santi. Baik, Pak Setio, apakah ada semacam call center dari Disporapar kepada masyarakat, ada yang melaporkan hal-hal yang mungkin di lapangan tidak tercover oleh Disporapar secara langsung, Pak? Jadi kita punya program yang namanya Journalist Citizen. Journalist Citizen ini masyarakat dipersilahkan melapor kepada Disporapar Jateng, baik melalui medsos, melalui websitenya Disporapar Jateng. Nah, silahkan melaporkan terkait dengan pelanggaran masyarakat, pelanggaran pengelola terhadap protokol kesehatan, baik yang positif maupun negatif, silahkan dilaporkan ke sini. Lah nanti dari Disporapar Jateng pun juga akan memberikan memberikan penghargaan pada pelapor tadi, berupa diberikan sembako kepada peserta yang melapor. Nah, itu sebagai insentif kepada masyarakat melakukan pengawasan terhadap objek-objek wisata, daya tarik wisata yang ada di Jawa Tengah. Sehingga yang mengawasi bukan hanya dari pemerintahan saja, tetapi masyarakat juga diminta membantu terlibat di dalam itu. Selain itu, salah satu mengedukasi masyarakat, mensosialisasi masyarakat untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Gitu Mbak Santi. Iya, jadi ini care ya, semua masyarakat peduli
karena berada dalam mata yang sangat luas Pak ya. Mata pemerintah kan terbatas ya Pak, kalau kita sendiri tidak membantu seperti apa nanti jadinya. Yeah. Baik, sekarang kita ketemu lagi dengan Dinda yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya Pak. Sekarang ini saya dan keluarga memiliki rencana untuk liburan ke Dieng. Sebagai pengunjung Pak, apa saja yang harus kami persiapkan untuk berlibur ke Dieng? Iya, jadi tipsnya ya untuk berwisata ke Dieng khususnya ini, Dinda bersama keluarga. Ya, Pak Setio, terputus kembali ya? Halo, masih? Suaranya putus-putus Pak Setio? lagi. Halo, suaranya terputus-putus. Baik. Ya, Pak Setio, Santi ulang lagi pertanyaan dari Dinda, Pak. Halo, baik. Iya. Sepertinya masih ada kendala teknis. Pak, saya ulang kembali ya, Pak ya? Sudah tersambung, Pak? Iya, suaranya putus-putus, Mbak Santi. Iya. Mau diulang? Baik. Saya bisa ulang kembali, Pak. Pertanyaan dari Dinda. Halo. Dari 08. Ya, halo. Ya, masih muter-muter lagi. Baik, Pak Setio sudah ya? Sudah bisa kita mulai lagi, Pak? Atau masih terkendala suara belum nyambung? Halo? Oke. Kita masih akan coba kembali. Mas Santi. Masih putus-putus suaranya. Halo. Baik, Bapak bisa... Halo? Ya, sudah bagus. Sudah, baik. Dari Dinda, Bapak. Dari Dinda menanyakan... mau nanyakan kalau mau liburan ke Dieng, sebagai pengunjung, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Dinda dan keluarga, Pak? Sebagai wisatawan. Iya, makasih. Jadi, pertama, kalau mereka menggunakan kendaraan pribadi untuk jumlah yang ikut di dalam kendaraan pribadi jumlahnya dibatasi, harus ada jaga jarak dan lain-lainnya. Kemudian juga terkait dengan 3M, pakai masker dan lain-lainnya itu juga harus dipatuhi. Nah, yang kebetulan di Dieng nanti akan ada tes sampling untuk rapid test antigen itu. Nah, tentunya kalau memang dari pengunjung sudah memiliki hasil tes, silahkan dibawa saja, silahkan dibawa. Nanti pada saat berkunjung di sana bisa menunjukkan itu sehingga tidak lagi dilakukan tes rapid antigen tadi. Sementara itu, kalau bisa ya juga ya tadi. Untuk protokol kesehatan, untuk membawa masker, hand sanitizer, kemudian alat-alat pelindung diri terkait dengan protokol kesehatan itu untuk segera dipersiapkan juga sebelum keberangkatan itu. Iya. Gitu, dan mungkin baik. Dan mungkin nanti setelah sampai di tempat wisata juga harus tetap waspada ya Pak ya. Jangan berkerumun. Jadi memilih spot-spot yang agak sepi begitu ya, tidak begitu ramai pengunjung. Pak, untuk strategi apa nih Pak untuk kembali memulihkan pariwisata di Jawa Tengah ini walaupun situasinya masih pandemi dan ini sudah akan memasuki tahun 2021. Berharap bersama kita akan tutup tahun pandemi ini. Iya, Pak Santi. Tadi sudah kami sampaikan. Halo. Ya. Halo. Bisa terdengar? Sudah terdengar, Pak? Iya. Iya. Tadi sudah kami sampaikan. Kami punya program kegiatan namanya Jateng on the Spot atau Farm Trip. Farm Trip itu kami mengajak teman-teman pelaku wisata, mulai dari Asita, kemudian teman-teman APPSI, kemudian juga teman-teman blogger, kemudian teman-teman netizen, kemudian juga teman-teman medsos, teman media juga banyak kami libatkan, teman-teman PWI juga kami libatkan. Kita ajak keliling ke tempat-tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Kita ajak keliling ke tempat-tempat wisata Jawa Tengah untuk minta bantuan teman-teman tadi, pelaku wisata, teman-teman media, kemudian teman-teman pelaku medsos dan blogger dan lain-lainnya. Itu minta mempublikasikan
bahwa di Jawa Tengah saat ini beberapa objek wisatanya sudah mematuhi protokol kesehatan, kemudian kapasitas pengunjung dibatasi, kemudian hal-hal lainnya. Itu minta dipublikasikan. Ini sudah terbukti kemarin teman-teman dari Jawa Barat itu kita mengundang teman Asita dan APSI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Jawa Barat itu kita ajak ke Pantura Barat, keliling di tempat-tempat wisata di Pantura Barat. Nah, mereka kemarin sudah pada laporan, Pak, saya mau ke Bali, Pak, mau ke Bali ini kebetulan rencananya mau mampir di Jogja, saya pindah mampir ke Gulaga, Pak, Gula Lawa yang ada di Purbalingga. Terus kemarin ada laporan, Pak, saya mau, jadi ternyata dengan cara itu sangat efektif. Di lain sisi kami juga melakukan promosi melalui medsos kami sendiri, website kami sendiri, kemudian kami juga punya baliho, kami juga punya media, bekerja sama dengan media online, cetak dan TV untuk mempublikasikan. Tetapi ya itu, silahkan berwisata di Jawa Tengah, tetapi protokol kesehatan tetap ditaati dengan baik, dengan ketat itu. Gitu Pak Santi. Baik. Pak Setio, boleh Pak disampaikan juga kepada pengelola wisata, kemudian juga kepada seluruh masyarakat, agar bisa betul-betul menikmati masa liburan itu dengan tidak menambah klaster pandemi lagi di objek wisata, Pak. Silakan Pak. Ya. Kepada masyarakat yang mau berwisata di Jawa Tengah, kami mohon bantuannya untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, SOP yang telah ditetapkan di tempat objek-objek wisata, kalau menambah klaster baru yang ada di tempat objek-objek wisata, sayangi keluarga, sayangi teman, sayangi tetangga, dan sayangi semua yang ada, lingkungannya ada di objek wisata. Sehingga untuk kasus COVID-19 terutama di Jawa Tengah, terutama di tempat objek wisata, bisa dikendalikan dengan baik. Saya kira gitu Mbak Santi. Baik, terima kasih Pak Setio untuk waktunya Pak. Sukses selalu dan jaga kesehatan Pak Setio. Terima kasih Mbak Santi, sukses juga untuk Mbak Santi. Terima kasih Pak, selamat sore. Baik, Selamat sore. Demikian tadi Apmenia, kita sudah berbincang-bincang dengan Kabid Pemasaran Dispora Par Jawa Tengah, Bapak Irawan Setio, dan kita sudah banyak mendapatkan informasi di mana tempat-tempat nanti yang akan ada rapidnya, sehingga Anda bisa mengunjungi 11 tempat tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Setio. Dan jangan lupa, sayangi Anda, keluarga, dan semua masyarakat Indonesia dengan mematuhi protokol kesehatan, dan gunakan segala sesuatunya dengan penuh kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.